Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai case dari chapter 5 yaitu Use of Currency Derivative Instruments. Untuk anggota kelompok kami sendiri adalah saya sendiri, Ciani Minarta dengan NRP 130219082, Gracial Caroline Polowijaya dengan NRP 130219258, dan Immanuel Canisius dengan NRP 130219117. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ringkasan kasus. Yang pertama, Blitz Inc. perlu melakukan pemesanan persediaan 2 bulan ke depan dan sedang mempertimbangkan untuk memesan dari pemasok Jepang yang memerlukan biaya sebesar 12,5 juta yen dan dibayarkan pada tanggal pengiriman. Blitz memiliki dua opsi, yaitu membeli kontrak call option yang masing-masing bernilai 6,25 juta yen atau membeli satu kontrak berjangka yang mewakili 12,5 juta yen. Perusahaan ingin menggunakan opsi mata uang yen untuk transaksi 2 bulan ke depan. Namun perusahaan tidak nyaman meninggalkan posisi terbuka mengingat volatilitas historis yen. Opsi yen memerlukan premi sekitar 1,5% dari total transaksi yang akan dibayarkan. Banyaknya peristiwa yang terjadi menyebabkan adanya ketidakpastian tentang nilai masa depan yen meskipun tidak berpengaruh pada kurs spot atau futures rate dari yen. Ini adalah tabel dari case chapter 5. Untuk case yang pertama, jika Blitz menggunakan opsi panggilan untuk melakukan lindung nilai terhadap hutang yen-nya, haruskah menggunakan opsi panggilan dengan exercise price dari $0,00756 atau opsi beli dengan exercise price $0,00792? Jelaskan trade-off-nya. Bila Blitz ingin menggunakan call option, maka Blitz seharusnya lebih memilih exercise price 0,00756 dibandingkan dengan exercise price 0,00792. Meskipun terjadi kenaikan pada option premium, di mana dari 1,5% menjadi 2%, di mana terjadi kenaikan sebesar 0,5%, bila Blitz menggunakan call option dan exercise price 0,00756, Blitz Inc. bisa membeli dengan harga total lebih murah dibandingkan call option pada exercise price 0,00792, di mana total harga sebelum premi sebesar $94.500 dengan premi $1.890 untuk exercise price 0,00756 dan sebesar $99.000 dengan premi $1.417,50 untuk exercise price 0,00792 dan untuk total yang harus dibayar setelah premi adalah sebesar $96.390 untuk exercise price 0,00756 dan sebesar 100.000 sekian. Bisa dilihat Blitz Inc. bisa menghemat sebesar $4.000 bila memilih exercise price 0,00756 walaupun dengan premi yang lebih tinggi. Case 2. Haruskah Blitz membiarkan posisi yen menjadi tak dilindungi? Blitz Inc. bisa memilih melakukan unhedge bila yen telah stabil. Namun di saat yen pergerakannya terlalu volatile, maka dianjurkan Blitz tidak melakukan unhedge. Karena bila Blitz Inc. melakukan unhedge, akan menimbulkan risiko karena dilihat dari histori volatilitas yen, di mana bisa saja bila Blitz Inc. tidak melakukan hedge, maka Blitz harus membayar utangnya jauh lebih mahal karena pergerakan harga yen yang terlalu volatile. Case 3. Asumsikan ada spekulan yang mencoba memanfaatkan ekspektasi mereka terhadap pergerakan yen selama 2 bulan antara pemesanan dan tanggal pengiriman dengan membeli atau menjual berjaga yen sekarang dan membeli atau menjual yen pada kurs spot masa depan. Dengan informasi ini, apa harapannya pada tanggal pemesanan kurs spot yen dengan tanggal pengiriman? Bila terdapat spekulan yang berekspektasi terhadap pergerakan yen di masa depan, maka ekspektasi dari future spot rate akan sama dengan future rates. Bila spekulan membeli yen pada futures now untuk mengharapkan yen akan terapresiasi, dan bila yen terapresiasi, maka spekulan akan membeli yen pada future rates dengan jangka 2 bulan dan akan menjual pada spot rates yang berlaku. Bila banyak spekulan melakukan hal tersebut, maka hal ini akan dapat berdampak di mana hal ini memberikan tekanan yang membuat kenaikan pada future rates dan memberikan tekanan untuk penurunan pada future spot rates. Case 4.
Apa pilihan optimal bagi pembuat keputusan murni berdasarkan biaya di perusahaan? Pilihan optimal mengingatkan course spot di masa depan yang diharapkan dalam pertanyaan 3 dan mengingatkan bahwa keputusan dibuat semata-mata berdasarkan biaya adalah untuk membeli satu kontrak berjangka yang akan menghasilkan biaya aktual pada tanggal pengiriman 12,5 juta ya kalikan 0,004608 yen sama dengan 57.600 yen. Meskipun unhedged memiliki biaya yang diharapkan sebesar 60.000 yen, biaya aktual yang terjadi pada tanggal pengiriman untuk membeli yen dapat menyimpang secara substansial dari nilai ini, tergantung pada pergerakan yen antara tanggal pemesanan dan tanggal pengiriman. Akibatnya, perusahaan mungkin akan lebih suka menggunakan kontrak berjangka daripada tidak dilindungi nilai. Case 5, apakah pilihan yang Anda buat untuk hedging yang optimal? Tidak, sebagaimana disebutkan dalam kasus ini, yen sangat fluktuatif. Dan oleh karena itu, biaya aktual yang dikeluarkan dapat berubah menjadi lebih rendah seandainya perusahaan menggunakan salah satu opsi untuk melakukan lindung nilai yen, dibiarkan atau tetap tidak dilindungi nilai. Dengan menggunakan kontrak berjangka untuk melakukan lindung nilai yang mengunci perusahaan pada harga yang akan dibayarkan untuk membeli yen pada tanggal pengiriman. Perusahaan melupakan segala keuntungan yang biaya yang mungkin timbul dari depresiasi besar-besaran yen pada tanggal pengiriman, sehingga sisa opsi tanpa lindung nilai dan memperkerjakan memberi perusahaan dengan fleksibilitas untuk membeli yen pada kurs spot. Fleksibilitas ini tidak tersedia dengan kontrak berjangka. Alternatif pertama, tetap menentukan biaya spot yang belum dilindungi dalam 2 bulan, sama dengan 60.000 yen. Alternatif kedua, beli satu kontrak berjangka, harga kontrak per unit 0,004608 yen unit dalam kontrak 12,5 juta biaya dalam 2 bulan, dengan 57.600 yen. Alternatif 3, beli 2 opsi, opsi informasi opsi pertama dan opsi 2 dengan exercise price sebesar 0,00504 yen dan 0,00528 yen per unit, 0,00010 yen dan 0,0000756 yen. Unit dalam kontrak sebesar 6,250 juta, biaya maksimum sebesar 63.000 yen ditambah 1.250 yen ditambah 64.250 yen ditambah 66.500 yen ditambah 945 yen dan ditambah 67.445 yen. Berdasarkan harapan terkait future spot rate, untuk apa hedging yang optimal bagi perusahaan? Forward rate akan menjadi harapan pilihan karena menawarkan biaya terendah untuk risiko terendah. Deviasi standar 95% yang dikonversi diberikan sebagai 0,003 yen dikali 1,96 sama dengan 0,00 sekian yen ditambahkan ke tingkat yang diharapkan dari 0,0048 yen adalah 0,0053 sekian yen. Total tagihan maksimum karena itu akan menjadi 67.350 yen. Probabilitas tingkat yang lebih rendah daripada opsi berjangka dengan 0,64 dari standar deviasi, sehingga dengan menggunakan tabel ada peluang 32% dari tingkat yang lebih rendah, dan karena dari peluang 68% dari tingkat yang lebih tinggi, satu harus menyukai risiko untuk memilih opsi ini. Sekian dari presentasi, terima kasih.